mungkin itu akan jadi bukti lemah. Tapi kemudian begini, setelah proses kebangkitan itu, fatalnya adalah ketika Yesus mau naik ke surga, itu disaksikan oleh seluruh muridnya. Kalau memang yang naik Itu ke kan surga katanya. dilihat, ya kalau sedikit lagi. Kalau memang yang dilihat oleh 12 atau 11 murid ini adalah Yudas Iskariot, bagaimana mungkin seorang Yudas Iskariot itu bisa naik ke atas ke surga? Itu 3 poin yang Oke, saya jawab. mungkin sangat sulit untuk dijawab. Enggak Silakan, Uni. sulit, sangat mudah Oke, sekali. baik. Pertama saya tidak mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang bangkit, Pak. Yang kami bilang Yudas Iskariot menggantikan posisi dia mati gitu. Jadi yang bangkit itu sesuatu yang sudah dinubuatkan Yesus. Kan Yesus sudah bilang berkali-kali, akan ada penyesat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kan kalau memang dari tuduhannya mana adalah Bapak tahu Yudas yang yang dicium Yudas itu adalah Yesus? Dari mana Bapak tahu kalau yang dicium Yudas itu Maksudnya gini. benar? Maksud saya gini. Kalau memang teman-teman Muslim atau yang lain bilang bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, bagaimana Yudas Iskariot mencium dirinya sendiri untuk sebagai tanda kepada bangsa Romawi untuk yang perkara penyaliban? Oke. Bapak tahu nggak banyak dalil dalam kitab Bapak itu yang membuktikan ada bahkan cerita-cerita berjalannya penangkapan itu. Contoh, saya nggak bilang bahwa yang disalibkan itu Yudas Iskariot ya Pak, tapi itu tafsir ulama ya. Kok hilang filter saya Oke, bentar ya Pak ya, hilang. Oke, baik. Nah, oke, saya ulang ya. Saya ini seorang mahasiswi, saya hanya berani kutip pernyataan ulama, bukan berani menafsir. Ulama saya memang menafsirkan ada 3 orang. Ada yang mengatakan Sarcis, ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas. Berat jumhur ulama sepertinya saya lihat itu Yudas. Kenapa? Karena mereka mengkaji kitab kalian. Bapak bilang begini, Bapak kan menyandarkan ini dari kitab Bapak, di mana orang melihat Yudas mencium. Lagi-lagi Bapak mendengarkan cerita orang. Ada orang yang menceritakan bahwa Yudas mencium Yesus. Itu kan cerita orang yang Bapak dengar. Semua informasi yang Bapak sampaikan ke saya ini kan cerita orang. Orangnya nggak tahu siapa, kredibilitasnya seperti apa, jujur atau tidaknya kita juga nggak tahu. Artinya kan ini isu yang dilemparkan ke saya. Saya harus bahas dulu ini. Pertama adalah, kalau Bapak tanya bagaimana Yudas mencium dirinya sendiri, kan saya nggak bilang pada waktu itu diserupakan oleh Allah. Penyerupaan Yudas dengan Nabi Isa itu bisa saja terjadi kapanpun. Contoh, Bapak tahu nggak kalau Yesus itu bergantian ketika pikul salib? Nandar, jangan keluar dari ini, Nandar. Nah, Bapak tahu nggak bahwa Yesus tidak sampai selesai memikul salibnya? Tahu. Nah, bergantian. Apakah tidak mungkin pada peristiwa itu terjadi keanehan? Mungkin. Satu lagi, pada waktu Yesus ditangkap, ada seorang pemuda membuka kain lenannya dan lari sambil telanjang, Pak. Nih.
Ya, saya kasih datanya. Ini keanehan-keanehan aja. Kita puzzle-nya kita kumpulin aja gitu loh. Ada seorang pria yang, ya, bukan dia yang diserang, dikejar, kok dia yang buka baju untuk kabur sampai telanjang gitu loh. Markus 14:51 nomor 52. Seorang pemuda mengikuti Yesus, berpakaian hanya dengan kain tipis. Lalu mereka menangkapnya. Pemuda itu melepas kainnya dan lari telanjang. Ayat Kan berapa? aneh ini. Markus 14 berapa? Markus 14:15. 15. Nah, keanehan lainnya adalah kenapa kok matinya barengan antara Yudas dan Yesus? Ada lagi yang menceritakan dua cerita yang berbeda. Yang satu mengatakan Yudas ini jatuh dari pohon. Dia tergantung di pohon. Yang satu lagi dikatakan bahwa dia perutnya terburai. Kalau kita lihat luka yang dialami oleh orang yang mati di tiang salib ini kan lambungnya ya ditusuk. Apa urusannya dengan perutnya si Yudas terburai? Emangnya 5 hari dia mati sampai meledak perutnya? Orang kan hari itu juga ditemukan mayatnya. Jadi keanehan-keanehan inilah yang membuat puzzle-puzzle itu membuktikan bahwa ada kecurigaan, bahwa memang yang lagi pula kan Bapak ngapain kaget kalau Yesus itu bisa merubah wajah? Kan dia bisa merubah wajahnya sendiri. Saya punya buku dari teolog Kristen bernama William Barclay. Di dalam buku William Barclay itu dituliskan satu surat Petrus yang tidak terkandung dalam Bible Bapak. Itu Yesus itu tertawa di sebuah bukit melihat orang disalib dan dia berkata, ternyata dia lagi ngomong sama muridnya Yohanes. Dan dia melihat orang itu disalib. Ada itu. Bukunya itu saya tinggalkan karena saya kan safar ya Pak ya. Saya jalan-jalan. Buku saya nggak saya bawa. Buku itu ada di tangan asisten saya namanya Asya di Klaten. Nanti kalau Bapak butuh buku itu bolehlah Bapak lihat. Ditulis ini oleh maksudnya William tertulis dalam Alkitab ini atau bagaimana? Tertulis dalam Injil? Di dalam salah satu surat yang tidak diakui oleh kanon kitab kalian itu kan di kanon. Surat-surat kan paham. banyak pada waktu itu, cuman dipilih-pilih oleh gereja. Nah, ada surat yang tidak termasuk dalam kanon itu menceritakan dalam kitab Petrus, dalam surat Petrus namanya Petrus B berapa gitu, dalam tulisannya si William Barclay ini, bahwa Yesus itu di situ tertawa melihat ada orang disalib, dia di atas bukit. Jadi artinya di situ ada dua Yesus yang sedang hidup pada waktu itu. Nah, itu juga membuat kecurigaan. Kok ada cerita-cerita begini? Berarti ini kan simpang siur ceritanya tentang Yesus ini. Di satu sisi dikatakan bahwa dia disalibkan, di satu sisi nggak ada yang lihat sama sekali. Jadi ternyata Al-Quran benar. Mereka berbeda pendapat terkait tentang Yesus. Tapi Allah tegaskan sebenarnya dia tidak disalib dan tidak dimatikan, tapi dia dilindungi oleh Allah, diangkat gitu loh. Tuh. Lalu artinya pengakuan dari murid-murid Yesus sendiri setelah Yesus naik ke surga, gini, runtutannya begini, sistematika berpikirnya gini. Ketika Yesus bangkit, ini kan satu keluarga para rasul ini kan kumpul di satu rumah, lalu tiba-tiba Yesus muncul, nunjukin lukanya. Satu. Tapi kan Sebentar, kalau Bapak lihat, sebentar Uni, saya jelasin dulu ya. Poin 1. Jadi di Yohanes itu, di kitab Yohanes itu dijelaskan bahwa seluruh rasul itu terkunci di dalam, mereka mengunci diri di dalam rumah karena kondisinya mereka takut untuk keluar karena takut ditangkap dan lain sebagainya. Artinya mereka mengunci diri di rumah itu. Satu, poin pertama, bagaimana Yesus bisa tiba-tiba, bagaimana kalau memang itu adalah selain Yesus ya, let's say kita katakanlah tetapkan dulu sekarang Yudas Iskariot. Bagaimana Yudas Iskariot yang bukan manusia ilahi, tidak diberikan kuasa apa-apa, tiba-tiba bisa muncul ke dalam rumah yang terkunci dari dalam. Itu poin pertama. Kedua, bagaimana luka yang dipegang sama si Thomas itu adalah karena gini, luka yang dipegang oleh Thomas itu adalah luka yang memang Yesus alami. Tapi mungkin itu akan jadi bukti lemah. Tapi kemudian begini, setelah proses kebangkitan itu, fatalnya adalah ketika Yesus mau naik ke surga, itu disaksikan oleh seluruh muridnya. Kalau memang yang naik ke surga dilihat, ya kalau sedikit lagi. Kalau memang yang dilihat oleh 12 atau 11 murid ini adalah Yudas Iskariot, bagaimana mungkin seorang Yudas Iskariot itu bisa naik ke atas ke surga?
Itu 3 poin yang Oke, saya jawab. mungkin sangat sulit untuk dijawab. Silakan, Enggak Uni. sulit, sangat mudah Oke, sekali. baik. Pertama saya tidak mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang bangkit, Pak. Yang kami bilang Yudas Iskariot menggantikan posisi dia mati gitu. Jadi yang bangkit itu sesuatu yang sudah dinubuatkan Yesus, kan Yesus sudah bilang berkali-kali. Akan ada penyesat yang datang mengaku-ngaku bernama Yesus. Akan ada nabi palsu membawa ajaran-ajaran seperti Yesus. Keyakinan dari penulis kitab Anda yang Anda imani. Ngelek ya? Enggak. Boleh Saya nggak? nyimak. Nah, Saya pikir kita Uni runtut Rifa tadi. lagi menyinggung Nabi Luga tadi. Oh, sorry, Nah, salah. Coba kita bahas gini. Bapak tahu nggak waktu Yesus ini bangkit? Kalau itu cuma 3 hari ya, Pak? Matinya kan cuma 3 hari ya? Ya betul, 2 malam, Benar nggak? 3 hari. Kenapa ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena di makam dalam Yohanes pasal 20:14, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali dia? Satu itu. Yang kedua, ketika dia menemui murid-muridnya, dia jalan di samping muridnya. Kenapa muridnya nggak tahu kalau itu dia? Berubah mukanya 3 hari langsung tumbuh jambang gitu. Ini kecurigaan juga, Pak. Maka Yesus sudah berkata bahwa akan ada nabi palsu datang mengatasnamakan diri menjadi Al-Masih. Pak, Islam itu percaya ada gelar Al-Masih itu untuk 2 entitas. Al-Masih pertama diberikan kepada anak Maria. Al-Masih kedua adalah si penipu yang adalah Dajjal. Penipu. Dia mengaku-ngaku dengan cacatnya, dengan cacat tubuhnya dia mengaku sebagai Tuhan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Tuhanmu tidak buta mata sebelah kanannya. Kenapa? Nggak mungkin Tuhan itu cacat. Lalu orang ini menunjukkan luka-lukanya, mengatakan bahwa dialah ini. Ini mencurigakan juga. Kenapa mencurigakan? Masa kalau memang Bapak udah belajar sama orang 2 tahun 3 tahun harus pembuktian lagi, ini lu gua lo, ini gue lo. Ya saya kenal lah kalau Bapak. Mungkin Bapak ketemu saya seminggu, ketemu lagi hilang sebulan, saya pasti ingat Bapak naruh wastu ya. Ini 3 hari dia udah nggak tahu. Bunda Maria Magdalena aja bilang itu tukang kebun. Emang waktu dia datang bajunya ganti gitu, atau jenggotnya tumbuh panjang, atau apa gitu? Baru ditegaskan bahwa itulah dia gitu. Nih ditegasin kalau ini aku. Nah Bapak ingat apa kata Yesus dalam Matius 24 ayat 24? Bahkan orang pilihan pun bisa sesat gara-gara serigala berbulu domba ini. Kan diksi serigala berbulu domba itu untuk orang yang menyamar, Pak. Jadi gini, saya tidak bilang tidak ada umat Islam itu yang bilang bahwa yang naik ke surga itu ada. Nggak ada. Itu kan, coba saya tanya sama Bapak, mungkin nggak menurut Bapak sebuah peristiwa besar terjadi, terangkatnya manusia ke surga, tidak tercatat dalam sejarah, yang padahal yang nonton banyak? Kalau Isra Mi'raj nggak mungkin tercatat dalam sejarah, kan nggak ada orang yang nontonnya. Yang Ini menyaksikan Pak, yang hanya nonton rame gitu loh. 11 murid, Uni. Yang menyaksikan Yesus 11 naik hanya murid. 11. Iya, Nih, kita hanya lihat 11. nih. Kita lihat. Ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah pertanyaannya, ketika kita bicara tentang 11 murid yang melihat, lagi-lagi kita akan Terkunci tanya, itu. apa terkunci? Yang bagaimana bisa muncul Bentar. padahal di dalam Ini nih, rumah yang nih. terkunci. Bukan. Saya bukan bahas yang itu. Nih ya. Bentar ya. Tidak disebutkan, tapi bukan cuma 11 murid, Pak. Ditambah beberapa murid lain yang disebut dalam ayat sebelumnya. Kemungkinan murid lain juga hadir. Terus, bukan cuma 12 murid aja. Apalagi itu peristiwa yang bukan main-main loh, Pak.
Kenapa bisa terbalik si hantu ini? Di ayat mana tadi, Uni? Bentar. Kisah Para Rasul pasal 1 nomor 9 sampai. Kok bisa terbalik dia ini? Gimana caranya itu? Kok bisa? Kok gimana tuh? Kalau kayak gini Di aku sini bisa nggak juga. terbalik. Ini bisa. Sama terbalik ya? Saya terbalik ya, Pak? Iya ya, terbalik. Terbalik. Handphonenya dibalik sih. Allah. Gitu. Jadi gitu ya, Pak ya. Kalau kita lihat sebenarnya gini lah, Pak. Saya senang dengan Bapak Narwastu diskusi. Pertama luar biasa ya. Cara pemaparannya saya lihat orangnya tercium aroma-aroma berpendidikannya. Yang kedua adalah gini, saya tidak boleh sebenarnya menafsirkan lebih daripada apa yang disampaikan Al-Quran. Tapi saya membaca kecurigaan saya itu dari kitab Bapak. Seperti Yudas yang kematiannya 2 kali diceritakan, yang kematiannya berbeda. Kemudian ada sosok yang karakternya berbeda. Ketika Yesus yang masih mengajarkan dengan Yesus yang mengaku bangkit, itu berbeda sikap dan karakternya. Saya tangkap begitu. Kalau ingin kita ulas ini, saya akan angkat topik nanti Nabi palsu. Nah, Bapak coba baca pernyataan Yesus bahwa Nabi palsu itu ciri-cirinya adalah dia yang sangat nampak itu menyamar itu mengaku-ngaku Mesia, mengaku-ngaku pengikut Yesus, bahkan mengaku-ngaku bahwa dia datang dari Tuhan. Lanjut lagi, dan bahkan dikatakan oleh Yesus Nabi palsu itu sudah datang. Dia sudah berada di pada saat semasa dengan Yesus. Itu bukan konteks untuk nanti di zaman nanti, tapi pada waktu itu telah datang. Dan kemudian juga kalau kita lihat Bapak, semua yang Bapak bicarakan ini kan dari tulisan orang-orang yang, mohon maaf, Bapak sudah tahu belum kalau Katolik sudah mengkonfirmasi bahwa penulis kitab Bible ini adalah anonim? Bapak sudah tahu betul belum itu? Iya, tidak dapat dipastikan memang. Saya Berarti sempat Bapak sudah memang baca tahu. literasinya? Sudah. Secara khusus pembahasan itu belum, tapi hanya sekilas saya tahu itu. Saya kasih ininya, linknya aja buat Bapak baca nanti. Boleh. Mungkin Bapak bisa ini dari Brisbane, Australia, Katolik Australia. Dari Bapak boleh cari jurnalnya. Kalau saya cuman butuh situs-situs aja ya, karena saya kan pengen banyak literasi dan cepat gitu nih. Ini dari Catholic Identity. Bapak lihat ini service dari source-nya dari A Service Brisbane Catholic Education ya. Ini di sini who wrote the gospel and when. Bahkan diakui bahwa di sini tidak jelas, anonim gitu, tidak pasti. Maka kalau Bapak bilang Yesus naik ke surga itu dilihat sama murid-muridnya, itu kita masih harus epistemologinya harus dipelajari lagi tuh. Nih, penulis Bible yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Kemudian kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Bahkan diakui bukan Matius. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Terus Lukas, kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Jadi bagaimana kita, Bapak dan saya sekarang ini membicarakan kebenaran dari kitab yang epistemologinya aja kita sulit untuk membuktikan dia benar. Makanya saya mau diskusi sama Bapak itu, kita lebih ingin membuktikan bagaimana sih cara kita menentukan kitab itu suci atau tidak. Karena kalau kita bahas isinya nanti gimana mau bahas isinya gitu loh. Ayat tambahannya paham. aja ada. Saya Bapak tertarik tahu kalau ada nanti ayat tambahan dalam Bible ngebahas nggak? tentang soal Yesus disalib atau tidak, itu saya tertarik sekali. Boleh. Nanti mungkin next time Kita bahas itu. saya akan naik lagi. Saya masih Khusus untuk banyak bahas itu. literasi. Saya masih banyak literasi untuk Bapak. Cuman karena saya sudah jam lewatnya di sini, saya kan Ya, juga harus paham. jaga kesehatan nih. Sebenarnya saya jujur, paham. saya follow Bapak ya, saya follow Pak Narwastu nih. Terima kasih Uni. Oh Terima sudah kasih, ya, sudah saya follow ternyata. Belum ya? Terima kasih. Oke, Sudah follow. sudah friend. Oke, nanti kalau Bapak mau ini, Bapak bertanya saja. Saya tidak mau menyerang teman-teman Kristen dari kalangan Unitarian ya. Kenapa? Karena saya percaya hidayah itu milik Allah. Kamu akan dapat apa yang kamu cari.
setidaknya orang-orang Unitarian teman-teman, mereka tidak mensyirikkan Tuhan dan mereka tidak mensekutukan Tuhan. Nah, apapun nama Tuhan yang mereka sebut ya, selagi mereka percaya bahwa dia adalah pencipta alam semesta, mau disebut dengan Ar-Rahman kah, Ar-Rahim kah, sang pencipta kah, maka ketika memang dia berusaha, dia akan dapat yang dia usahakan. Tapi dengan Unitarian ini kita masalah teologi dan kristologi itu tidak akan pernah berdebat lagi karena kita sudah sepaham. Tapi kita mungkin akan berbeda sudut pandang tentang kitab suci nanti. Sebenarnya Unitarian ini kalau dengan saya tuh saya lebih senang membahas kritik teks. Bagaimana kita menentukan mana kitab yang layak dikatakan suci, mana yang bukan, mana yang bisa dipercaya. Dan lagi-lagi Bapak harus tahu bahwa kami tidak merendahkan Bible. Saya sama dengan Pak Dunitan. Kalau ada orang Islam yang merendahkan Bible, saya termasuk orang yang menyangkal itu. Kenapa? Saya percaya dalam Bible itu masih ada firman Tuhan. Tapi presentasinya berapa saya tidak tahu. Amin, amin. Iya, amin. Terima kasih Uni Rifa, Tante Mika, penjelasannya terkhusus Uni Rifa karena sudah diskusi cukup panjang, memberikan edukasi luar biasa dan pemaparannya sungguh luar biasa. Nanti next kalau diizinkan lagi saya akan mampir lagi ke sini ya. Terima kasih untuk host Yonatan Nandar dan semua Bang Wan, Sehat-sehat Pak, Ukti salam Alfa dan semua. toleransi. Iya, terima kasih. Sehat selalu Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Salam. Ya. Semangat nih Uni, dari tadi aku intip di bawah. Ini udah pada tidur ternyata, Masya Allah. Nih Bang Wan donatur di komalnya Paruk ini, aku tadi naik sebentar. Gimana Uni? Sehat ya? Iya, alhamdulillah Bun. Ya kita butuh orang-orang seperti Bang Narwastu ini ya. Pertama, Bagus, ya. pertanyaan yang diajukan pertanyaan kritis yang memang membangun dan memang layak untuk didiskusikan. Kedua, pertanyaannya memang harus digali. Kenapa? Karena perbedaan orang-orang Unitarian dengan kita itu adalah sumber. Kalau teologi kita sudah sepakat, mereka adalah orang-orang yang monoteis. Kalau tentang ketuhanan dan kristologi kita sepakat, mereka percaya bahwa Yesus manusia. Hanya saja sangat disayangkan mereka dapat informasi dari kitab yang secara epistemologi itu sulit untuk dikatakan ada jelas gitu. Nah jadi saya kalau mau dengan teman-teman Unitarian itu temanya satu aja kalau diskusi. Kita mencoba untuk mengungkap secara rasional, secara logik, secara ilmu apakah kitab kita itu bisa dijadikan sandaran gitu. Ini mungkin teman-teman yang di bawah mungkin ini ya apa namanya pengen tahu ya. Unitarian itu apa maksudnya Uni? Jadi Unitarian itu salah satu aliran yang awalnya itu berasal dari pemahaman Arius, namanya seorang uskup juga yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah prima causa, melainkan adalah akibat dari adanya sang sumber atau disebut dengan Kristen subordinat. Edis sebenarnya itu penganut aliran itu sebetulnya. Nah, hanya saja mereka dianatema. Unitarian ini kan dianatema di Konsili Nikea itu. Pada Konsili Nikea itu Arius dengan pandangannya dianggap salah, dianggap bidat. Maka yang diterima oleh Konstantin adalah pandangan dari Athanasius bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Nah, aliran dan lucunya secara sejarah ketika Konstantin meninggoy, anaknya melanjutkan tapi justru berpihak kepada aliran Arius. Justru 20 tahun lamanya alirannya si Arius ini berkembang dan si Athanasiusnya disingkirkan diasingkan malahan. Nah, jadi kalau kita lihat yang benar dalam gereja mainstream itu yang paling berkuasa, yang paling banyak. Banyak itu alirannya nanti muncul setelah aliran Arius dengan konsili dengan konsili Nikea itu menganatema aliran si Arius, nanti baru muncul konsili-konsili selanjutnya, muncul lagi aliran Nestorius di mana Yesus punya dua hakikat dalam pribadinya. Kemudian muncul lagi aliran Sabellius di mana sebenarnya Yesus itu cuma monarki sendiri aja. Muncul lagi aliran kalau Marcion dah di abad kedua dah bahwa Bapa itu iblis, Yesus itulah Tuhan. Jadi banyak aliran-aliran dari ketidakpahaman mereka tetap kita terhadap kitab mereka. Kenapa? Ya karena kitab mereka tuh aliran setiap aliran itu ada dalilnya. Contoh kayak si Mikana Oneness. Si Mikana itu disupport banyak dalil loh. Makanya si Paul Jong tadi bilang apa? Tritunggal itu ayatnya ada katanya, padahal itu nggak ada kalau Tritunggal. Cuma mereka interpretasikan ada. Tritunggal itu ayat yang paling nggak ada loh. Oneness itu ada ayatnya loh.
Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah Bapa. Tuh, oneness itu. Tritunggal yang nggak ada. Justru kalau seandainya di antara Tritunggal dan oneness, yang paling kuat dalilnya banyak itu oneness. Makanya babak belur itu orang-orang Tritunggal kalau menghadapi si Herdi. Tapi si Herdi dia harus konsisten dengan doktrin bahwa yang mati adalah Bapa. Baru dia bisa mengatakan dia ditebus Tuhan. Karena kalau yang mati adalah kemanusiaannya, berarti mereka bukan ditebus Tuhan tapi ditebus sama manusia. Mencret lagi. Ya, oneness itu percaya Tuhan mati beneran loh. Nah, Tritunggal ini ajaran kemudian oleh orang-orang yang biasa menyembah Tuhan tiga, namanya Tertullianus, mantan penyembah Triad Capitoline. Masih ada tradisi-tradisi pagannya. Jadi Unitarian itu Yesus itu posisinya di mana? Dia di bawah, jadi tergantung nih. Jadi itu pun ada perbedaan mazhab tuh. Ada yang percaya, jadi kalau Pak Jody itu dia triteos subordinat. Dia percaya Yesus ini teos, tapi di bawah Bapa kedudukannya. Kalau orang Arius atau orang Unitarian, ada yang tahap sampai percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, tapi tetap memuliakan Yesus. Nah, masalahnya adalah apapun denomnya, tetap mereka percaya bahwa Yesus disalib. Waduh, dapat lumba-lumba. Makasih Bunda Mila, Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah apapun di antara mereka itu denomnya, satu kepercayaan mereka bahwa mereka percaya Yesus mati disalib. Itu. Iya. Oh gitu. Oke. Jadi mereka tuh bertolak belakang ya antara satu sama yang lain ya. Kalau tentang kepercayaan siapa Yesus, sebenarnya itu sudah jadi pertentangan di abad mula-mula. Di antara murid-murid Yesus saja kan Yesus masih jadi polemik. Makanya ada penegasan kan, barang siapa yang tidak percaya dia manusia. Kan ada dalilnya. Kalau nggak bertentangan, nggak mungkin ditegaskan dalam kitab Yohanes. Yang tidak percaya dia sebagai manusia dialah antikristus. Kan gitu. Berarti tentang kemanusiaannya itu sudah di awal-awal itu sudah menjadi hal yang ini. Makanya kan Yahudi kan bilang gini nih, kamu ke anak Allah itu, kata si Pontius Pilatus ya, bilang kamu yang mengatakannya katanya. Kamu ke nabi itu, kamu ke Elia yang datang. Ada tiga yang ini menarik nih ya. Kamu ke nabi itu, ternyata memang ada nabi yang akan datang. Kamu ke Elia, kamu ke Mesias, ternyata dia bukan nabi, bukan Elia, tapi dialah Mesias, nabi yang adalah bergelar Mesias. Maka ada yang akan datang lagi setelah Mesias itu, yaitu nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nih kata orang ke Yesus nih, kamu ke Elia, tuh. Nih ya. Jadi memang nubuatan tentang kehadiran nabi terakhir itu sudah ada, cuman kan diselewengkan. Nih, Markus 6:14 nih. Tetapi ketika Herodes raja mendengar tentang semua itu, ia berkata, Yohanes telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan karena kuasanya orang ini melakukan mujizatnya. Dan ada orang lain berkata, ini Elia. Nah, jadi pada zaman dia hidup aja dia udah jadi sengketa gitu loh. Pada dia hidup aja loh, dia belum mati loh. Orang udah, dia Elia loh, dia Yohanes loh, dia Mesias loh, dia nabi loh. Ini memang sudah jadi sengketa. Nah, praduga orang ini menjadi tulisan. Gitu. Berarti Uni ya, Unitarian ini tidak memakai kitab Paulus ya, surat Paulus ya. Oh, sebenarnya mereka tidak menganatema kitab manapun, hanya saja itulah kasihannya kita orang-orang Unitarian ini. Yang kita kasihani orang-orang Unitarian adalah ketika mereka nanti terjebak dengan ayat-ayat yang dalam kitab mereka mengukuhkan ketuhanan Yesus. Nah, itu kenapa mereka tetap berdebat sampai detik ini juga dengan orang-orang Kristen lain. Coba lihat Friend Donald yang masuk penjara itu berdebat dengan orang-orang Tritunggal. Tuh Pak Beni Irawan juga tuh. Sampai detik ini memang gimana coba? Memang kontradiktif. Di satu sisi ada tertulis begini, di satu sisi tertulis. Gimana coba nggak kontradiktif? Kan ditulis oleh pemenang. Terjemahannya itu dibuat sesuai kebutuhan gereja. Makanya banyak penyelewengan terjemahan kan. Kan teman-teman kita Kristen ini kan dapat informasi dari terjemahan. Nah, nih
Matius 16, 13, 14. Yesus bertanya kepada muridnya, orang yang banyak berkata, siapakah anak manusia ini? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Tuh, Elia tidak mati. Kemudian artinya memang Yesus ini tuh dia datang gitu orang nggak tahu dia ini siapa gitu loh. Apalagi setelah dia mati. Makanya kan dia harus dicium kudus dulu kan. Jadi memang dia tuh tidak terkenal, memang tidak memang tidak dalam Bible itu memang dia tuh tidak terkenal gitu loh. Jadi informasi tentang dia itu berseliweran. Menurut anggapan orang kalau dia adalah anak Yusuf. Itu kan anggapan orang. Gitu loh. Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi itu? Apakah engkau Yeremia? Jadi orang memang masih berspekulasi tentang dia pada waktu dia hidup. Makanya dia cuma datang untuk Bani Israel yang dipilih dia. Tapi sayangnya banyak orang yang mencoba menulis tentang dirinya, yang adalah kebanyakan spekulasi. Dari mana kita tahu itu? Kan Lukas yang bilang, telah banyak orang yang mencoba menuliskan tentang dia yang hidup. Ya kan gitu kata Lukas. Kan Lukas yang bilang nih, banyak orang yang telah membuat aku membukakan untukmu Theophilus. Ini banyak orang yang mengarang tentang dirinya, tapi masalahnya yang benar-benar yang mana? Makanya Allah utus Nabi terakhir untuk meluruskan bahwa yang sebenarnya itu begini loh, gitu nih. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Tuh, Kita sapa dulu. banyak orang. Aboy, Aku istirahat ya, Bunda. Makasih ikan lelenya, Bunda. Barakallah. tanggung. Dapat lele aku Tanggung, langsung. kata orang Pokoknya kan sampai jam gitu. subuh. Enggak, kata orang kan gitu. Unirifa kalau dapat paus langsung tutup kamera terus tidur. Jam berehat ini jam rehat. Berehat dulu aku. Lanjut. Ada Tante Mika. Assalamualaikum izin. Ya buat teman-teman Kristen yang mau bertanya, silakan naik sebelum Rifanya tidur. Ini Cepat kalian naik. Langsung. sekalian promosi akun ya biasa. Siap. Oh ya, buat teman-teman di Besarkan aja Bunda bawah, Bila tuh. Bunda Bila adalah seorang sponsor apologet Apa Islam. nih PC posor? Konsep Bunda Mila. PC Bukan gitu cara sponsor. ngomongnya. Bukan. Udahlah, ngomonglah. Bunda Mila adalah spender untuk para apologet. Bukan Gitu. sponsor, pendukung. Suka mula. Siapa sponsor. Ya, para apologet Islam ya. Di follow Bunda Milanya. Terus ada akun YouTube-nya Bunda Mila Amerika juga, karena di situ juga tentang perdebatan lintas agama, dan konten-konten Bunda Mila pun ada juga tentang debat-debat. Ketika ada Bunda Mila merekam dan sampai kepada teman-teman yang non Muslim, FYP kalian viralkan, kalian posting ulang, maka kalian ikut andil dalam menjalankan dakwah. Begitu juga ketika kalian mendukung para apologet Islam, kalian ikut andil juga dalam menjalankan dakwah. Amin, insyaallah. Beda dengan Oten. Kalau Oten, mereka ikut andil dalam kematian Tuhan mereka. Mereka berharap Tuhan mereka itu mati agar dosanya ditebus. Ya buat teman-teman ya, 3.900 orang, masa yang molo cuma 40 orang? Apakah 3.850 Kristen semua? Nggak mungkin kan? Nah, saudara-saudara kita yang Islam, Mungkin udah follow, Ya, Bunda. tidur. Mungkin udah follow, mungkin Iya. udah tidur. Saya mau tambahin sedikit, ya Bang. ini Mbak. Lanjut, Bunda. Jadi nanti insya Allah segera saya mulai buka komal seperti kemarin seperti kemarin mencoba Training. begini. Saya tahu Unirifa waktu kemarin naik di Ustadz Yusuf, Ustadz kita tuh kan lemah lembut, sopan, baik. Kita perlu orang seperti Uni yang tegas, Bang Zuma dan lain-lain. Nah, saya masih awam sekali kan soal begitu. Jadi saya akan mendatangkan narasumber. Contoh nanti Ustadz siapa namanya? Ustadz Rafi, bukan enggak. Justru Ustadznya Yusuf. no.
Ustadz Dery Baban yang kemarin. Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz apa namanya Nababan, Ustadz Ahmad Al-Habsyi, Ustadz ya begitu gitulah Masya yang Allah. ini. Jadi nanti saya nggak setiap hari, sebulan 4 kali aja, 4 kali atau tiga kali. Nah, atau Romo Aldo juga boleh, nanti kita iniin. Jadi bagian tausiah aja ini Tante Mika. Jadi biar imbang. Bunda, Hah, masih ada nanti itunya bagi-bagi rezekinya. ada, pasti ada yang kayak gitu. Nah, follow teman-teman. Follow Bunda Mila. Eh, Sayang, mungkin lumayan kan? waktu Ustadz Dery naik atau waktu siapa gitu naik atau Kodondi atau apa, kita berbagilah buat mualaf gitu loh, buat atau netizen di bawah. Setiap sekali saya naik mungkin 10 berarti berapa tuh, 1 juta ya, berarti 1 juta, jadi 4 kali 4 juta gitu ya, kayak gitu aja mungkin. Cocok nggak? Ya, itu ya teman-teman, niat dari Bunda Mila adalah mensiarkan dakwah lebih lebar lagi Ya, dan mensiarkan dakwah lebih besar lagi, dan beliau juga berniat untuk mensedekahkan harta beliau kepada kita-kita yang di bawah baik yang di atas, dan terutama untuk para apa tadi anak yatim piatu ya Bunda ya, apa mualaf Itulah. netizen lah, mualaf tap Ya. layar, netizen yang bantu follow yang bantu komen, itu tuh semua dakwah loh, bukannya yang bagi-bagi aja. ya, Iya kan? betul. Itu. Betul. Saya mute dulu. Jadi gini, mana tahu nanti ada dia umroh nanti. Ya. Buat teman-teman Kristen, silakan mau naik ketik 1 ya. Ketik 1 minta permintaan. Kalau sama aku beda lagi ya. Kita main giling halus atau giling kasar sesuai permintaan kalian. Ya. Kita bahas. Pak Eza, Tanjung udah saya jambak, nggak berani. Yang komen-komen Kristen yang di bawah sudah saya jambak, yang banyak bacot di bawah sudah saya jambak, nggak berani naik. Kalian itu ganti aja celana pakai BH lagi ya, nggak pakai celana lagi. Kalian mental tempe, karena memang benar kalian tidak akan pernah namanya membela keimanan kalian. Kalian itu cuma tahu Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 13 nomor 13. Itu aja. Selebihnya nggak ada yang tahu. Pak Eza. Oh, nah, Pak Eza. Ya. Kami baca Bibel kalian dari Kejadian sampai Wahyu. Kalian baca Bibel kalian kalau Kejadian aja. Nah, itu beda. Nih, buat teman-teman Kristen ketik 1 ya. Ketik 1. Tadi si Tanjung udah saya jambak, dia nggak naik. Ini ada yang ngetik 1, Bang Anwar Ali Pijat Tunanetra, udah saya jambak. Ya, silakan. Tante Mika kasih dia suara semut. Hah? Suara semut. Jadi apa yang disampaikan oleh Uni Rifa dengan Bang Mawastu tadi lupa ya. Itu sangat dalam ya teman-teman ya. Jadi ketika ada orang Kristen menyampaikan dengan santai, sopan, maka Uni Rifa lebih santai dan sopan. Ketika orang Kristen datang dengan cara menghujat, maka Uni Rifa yang kejang sendiri. Dan Narwastu ya, Serewangi Narwastu ya. Al-Quran nggak lengkap makanya pakai hadis. Bibel kau, kalau dibuang perkataan Paulus, dibuang perkataan Markus, dibuang perkataan Lukas, dibuang perkataan Yohanes, cuma 2 lembar perkataan Yesus. Cuma 2 lembar perkataan Yesus yang tulisan merah. Kalau kita dulu waktu sekolah, ketika rapor kita merah, berarti kita bodoh. Ini ada Tuhan tulisannya merah, pikir aja sama kalian. Kami udah baca Bibel kalian itu. Ya, kami udah baca Bibel kalian. Perkataan Yesus paling banyak 3 lembar, 2 lembar. Selebihnya
kitabnya Paulus, 14 kitab Paulus. Kita baca dari kitab-kitab kalian itu, misalnya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan, Yosua sampai Meleaki, nggak ada perkataan Yesus, udah hilang separuh. Dibaca lagi Matius, Markus, Lukas, KPR, Romo, 1 Korintus, Galatia, Efesus, Gatalia, Filipi, Kolose. Dibuang perkataan Paulus, tinggal 2 lembar perkataan Yesus. Kalau dibedakan perkataan Yesus dengan perkataan manusia, ya lebih tebal perkataan manusia daripada perkataan Tuhan kalian. Jumlah Tuhan banyak, cuma Tuhannya ngomong sedikit. Pelit amat Tuhan berfirman. Lihat Al-Quran, semuanya firman Allah. Tidak digabungkan. Nabi Muhammad dibedakan lagi perkataannya, itu adalah hadis. Lah kalian, isi Bible udah perkataan Tuhan cuma 2 lembar, pornonya setengah. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari menikmati asmara. Ketika Ohola meniduri ketika Onan menghampiri istri kakaknya. Itu isi Bible kalian. Perkataan Tuhan kalian cuma 2 lembar. Apa yang kalian banggakan dari itu? Tuhan banyak, tapi berfirmannya pelitnya minta ampun. Ya, naik kalian. Balik kalian nih. Ya. Coba lah naik ke atas, jangan berani typing aja, ya. Jelaskan. Ada lagi yang dibawa oleh Unirifa tadi, nubuatan tentang Yesus nggak ada tertulis. Tentang remas-remas nenen ada. Nubuatan tentang kedatangan Yesus akan mati di kayu salib tidak ada tertulis. Perkosa bapak ada. Nubuatan tentang Yesus mengakui dirinya Tuhan nggak ada tertulis. Tentang bapak perkosa anak ada. Kenapa? Perkataan Tuhan yang penting tidak ada, kisah Yesus tidak ada, kisah Yesus selama 17 tahun hilang. Tapi kisah penjahat ada di dalam Bible. Kisah Yesus selama 17 tahun itu nggak ada di Bible. Tetapi kisah pemerkosa anak, pemerkosa kakak, pemerkosa adik itu ada. Ini kitab suci. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran pengajaran ada, kisah nabi, kisah para nabi-nabi ada, tuntunan ada, semuanya lengkap, ya. Zalikal kitabul la raiba fihi udal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab ini. Tetapi ketika kita baca Bible, kira-kira isi semuanya, kira-kira jam 11, kira-kira jam 13, kira-kira 500 orang. Tidak ada kepastian di dalam Bible. Akhirnya kira-kira, kiri-kiri masuk neraka berbondong. Ketika umat Islam membaca Al-Quran, apa yang dijumpai? Teori Big Bang. Ketika kita baca Bible, apa yang kita jumpai? Teori Geng Bang. Berbeda. Makanya ketika umat Islam membaca Al-Quran, ketakutan kepada Allah semakin nyata. Iman makin bertambah. Tetapi ketika umat Islam baca Bible, Uniripa 5 kali baca Bible, 5 kali mandi wajib. Coba kita lihat ya, pertemuan 2 laut tidak menyatu, Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Api di dasar laut, atur ayat 16. Garis edar tata surya Al-Anbiya ayat 33. Ledakan raksasa atau Big Bang Al-Anbiya ayat 30. Terbentuknya air hujan Arum 48 sampai 49. Sungai dasar laut Al-Furqan 53. Sidik jari Al-Qiyamah ayat 3. Ini yang penting, yang mendasar. Yang penting mendasar ini, sains 1400 tahun yang lewat, sebelum sains ada, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat manusia di dalam Al-Quran. Allah sudah menyampaikan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lewat. Tapi kalau kita baca Bible, apa yang kita jumpain sainsnya di dalam? Masak pakai keringat, Markus 9:50. Cara mutilasi, Hakim-Hakim 19:29. Istri main sama orang, Ayub 31 nomor 10. Sundal masuk surga, Matius 21:31.
makan anak sendiri, kanibal, dua raja-raja 6-28, tutorial perkosa anak, hakim-hakim 19-24, tutorial remas nenen, Kidung Agung 8 nomor 8, nenen montok YSKL 6 nomor 17, tutorial durhaka sama orang tua, Lukas 14-26, gak ada satupun petunjuk bagi manusia di dalam Bible, nggak ada. Oh, kalau tutorial buat anak nggak perlu diajarin. Kedip mata bisa. Apa gunanya tutorial perkosa? Tutorial tembak luar diajarin. Bikin dosa, ya. Itu makanya naik kalian ku giling halus atau giling kasar tergantung permintaan. Buat oten ketik 1. Kalau enggak, tidur, bobo, cuci tangan, ya, berdoa, Yesus datang ke mimpi kalian. Buktikan kalau Tuhan kalian datang ke mimpi kalian, minta nomor togel 4 angka, pasang besok. Kalau jebol berarti itu benaran Tuhan. Pasang 200.000 miliaran kalian dapat duitnya. Ini enggak udah capek-capek Tuhan datang ke bumi, masih miskin juga. Enggak kaya-kaya. Nabi Muhammad datang sebagai nabi utusan Allah ke Arab, tengok. Arab bos, taksi aja pakai Mustang, taksi aja pakai Ferrari. Lihat, ini Tuhan datang ke dunia, kepada kalian, datang ke mimpi kalian, tapi masih bayar, namanya koperasi. Datang Tuhan ke dalam mimpi saya, tapi besok motor saya ditarik oleh leasing, nggak kebayar. Nah, ini naikkan. Naik kau, mul cali, naik. Main slow, ya. Ini pembuktian, ini bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin, ya. Kita lihat, setiap negara-negara Islam ada yang terpuruk, tidak. Tetapi negara Kristen, Burundi, hampir 100% di sana, hampir bunuh diri lagi. Saking hancurnya kehidupan di sana. Mayoritas Kristen di Papua sana, apa yang terjadi sekarang? Pemberontakan, pembunuhan, penembakan aparat negara Indonesia. Timor Leste, mayoritas Kristen, apa yang dilakukan dulu di sana? Pemberontakan juga, pembunuhan juga, sampai sekarang. Kenapa? Gak ada pedoman di dalam kitab suci yang mereka imani. Gak ada pengajaran untuk menjaga umat manusia atau berguna bagi peradaban manusia. Contoh, ya, hal yang sepele. Kalau tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan gosok gigi 1400 tahun yang lewat bersiwa, ada nggak? Nggak akan ada. Kita ini mungkin ada odol, ada Pepsodent, ada gundar gigi. Yesus aja makan nggak cuci tangan. Kalau nggak datang Nabi Muhammad memberikan apa kata Yesus di Matius, dikatakan Yesus kayak gini. Apabila seseorang datang kepadaku, maka dia haruslah membenci orang tuanya, dirinya, kakaknya, keluarganya, ayahnya. Kalau dia mau jadi pengikutku, bencilah keluargamu. Tetapi Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah kepada manusia, kepada umat Islam. Jangan kalian berkata kepada orang tua. Berkata jangankan melawan, berkata aja kepada orang tua nggak boleh. Kalau oten apa? Nggak ada perkataan dilarang berkata Tapi berkata boleh sama mamanya. Nggak ada larangan tidur, meniduri mamanya nggak ada. Meniduri anak umur 1 bulan nggak ada. Tata cara menikah nggak ada. Bayangkan kalian itu, ya, hidup sampai sekarang dari hasil zina. Yesus tidak pernah mengajarkan tata cara menikah. Gimana dia nggak menikah? Paulus tidak pernah mengajarkan tata cara menikah. Gimana dia nggak pernah menikah? Dari mana kalian dapat cara halal menyetubuhi perempuan itu? Cara halal menyetubuhi perempuan itu dari haram. Dari mana kalian dapat pengajaran ini? Dari mana? Tata cara pernikahan ini dari mana kalian dapat? Maka kalian, nenek moyang kalian, dari 2000 tahun yang lewat sampai sekarang, sampai ke Indonesia, kalian oten-oten, hidup kalian itu penuh dengan zina.
penuh kalian keturunan zina, karena nggak ada tata cara pernikahan yang dilegalkan oleh Tuhan. Ini bukti, bos. Tetapi di Islam ada apa? Ijab kabul, serah terima dengan mahar, ada saksi, diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kalau di Kristen ada nggak? Nggak ada. Yang ada tata cara langsung coblos, nggak ada tata cara menikah. Maka kalian akan berzina sampai mati. Anak kalian anak zina, mama kalian anak zina, tante kalian anak zina, RT kalian anak zina, RW kalian anak zina. Kalian harus pikir. Begitu juga tata cara beribadah kepada Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan joget-joget di gereja pakai gitar? Di mana Tuhan mengajarkan joget-joget di gereja pakai drum? Di mana? Sementara Tuhan kalian beribadahnya bersujud, memohon ampunan kepada Tuhan, menengadahkan tangan ke langit, membenturkan kepala. Kalau kalian ini kadang-kadang ku lihat typingan kalian, kalian benturkan kepala ke ubin, kalian benturkan kepala ke ubin. Lebih hebat kami daripada Yesus. Yesus benturkan kepala ke tanah. Ya, kami itu ya, makanya ya belajarlah. Jadi gini teman-teman, oten-oten yang di bawah, bukan kami membenci, bukan kami tidak cinta, karena kalian masih manusia. Mari belajar. Bukan masuk Islam kami suruh, belajar lagi baca Bible kalian. Betul nggak yang kalian tuhankan ini benar? Apakah agama yang saya anut ini, agama Kristen ini, betul agama yang diridhoi oleh Tuhan? Apa betul ajaran yang di dalam Kristen ini bisa berlaku bagi manusia, diterima tidak bagi manusia? Contoh, ajaran Nabi Muhammad yang selalu kalian pelintir, yang selalu kalian selewengkan, berbohong dalam 3 hal, berbohong dalam tiga situasi. Ini difilmkan oleh orang Kristen, difilmkan oleh orang Buddha, difilmkan oleh orang Hindu. Ketika Rambo ditangkap, Rambo ini ditanya sama musuhnya, di mana teman-temanmu? Padahal temannya berdiri bersembunyi di dalam air. Rambo mengatakan apa? Aku tidak tahu di mana teman-temanku. Orang Kristen, penontonnya Kristen, pemainnya Kristen, memfilmkan ajaran Nabi Muhammad. Berbohong untuk menyelamatkan nyawa manusia. Film Wong Fei Hong, film kungfu, agamanya Buddha. Ketika dia ditahan, ketika dia sakit, ada musuh dia datang ke rumah dia, bertanya musuh ini kepada muridnya, mana gurumu? Gurunya disembunyikan di bawah dipan, di bawah lantai. Di bawah lantai. Difilmkan sama orang Wong Fei Hong, Bibilung. Begitu juga film India. Ketika film India, Chakraborty sama Sanjay Dutt, ketika dia ditangkap, di mana keluargamu? Saya tidak tahu. Padahal dia tahu. Ajaran Nabi Muhammad yang selalu kalian pelintirkan, difilmkan oleh orang-orang non-Islam. Tapi ada nggak film ajaran kasih satu aja? Satu aja tunjukkan film ajaran kasih. Kalau ada film ajaran kasih, aku live sambil telanjang. Tunjukkan. Ada nggak? Tunjukkan satu aja film dari pembuatan film pertama sampai film terakhir ada ajaran kasih. Nggak ada. Yang ada filmnya apa? Tentang yang di dalam Bible, ya. Waktu adukanlah ibumu di Yeskiel. Anak perkosa ibu, ada filmnya. Stepmom. Terus bapak perkosa anak yang ada di dalam Bible ada Dad and Son. Ada lagi yang anak 2 orang memperkosa bapaknya, ada Geng Beng. Ada. Film yang kalian filmkan, filmnya semuanya film panas. Pemainnya juga orang Kristen. Itu yang ada film yang ajarannya tentang, tetapi ajaran tentang Nabi Muhammad,
ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu difilmkan oleh orang kafir, ya, menjaga negara, film perang, pemainnya orang kafir, menjaga keluarga, film laga, bintangnya Arnold Schwarzenegger, Steven, apa banyak bintang-bintang film, sama si pokoknya film barat itu kan menjaga diri, menjaga harta, menjaga tahta, menjaga anak, menjaga istri. Itu pemainnya film orang Kristen semua. Tapi nggak ada ajaran ini di dalam Bible. Begitu selesai perkara, garam Cina. Apa kau? Mau digiling halus atau digiling kasar? Penghujat kau ini, Mika. Oke, tunjukkan di mana aku yang menghujat aku, garam. Hari itu kau kabur sama aku. Buat apa aku kabur sama orang mabuk? Ya kaburlah aku. Kau mabuk naik ke komal. Minum aja, mabuk aja, mentang-mentang Tuhan kau dari anggur. Ini malah kau sendiri yang berbicara sendiri. Kau hina-hina agama yang lain. Apa yang kuhina? Tunjukkan apa yang kuhina. Udah, tinggalkanlah itu. Apa yang kuhina, Longor? Buat tema kita, yuk. Ayo. Yesus Tuhan apa bukan, ya? Tuhan, Mika. Oke. Tuhan. Tema kita ini Tuhan satu, oke? Ayo. Ya. Di dalam Islam sudah dikatakan di Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Dikatakan Tuhan itu satu. Tunjukkan di dalam Bibelmu Tuhanmu satu. Yesus. Ada nggak ayat di Bibelmu Yesus? Yesus, oke. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan saya satu. Yahweh. Siapa Tuhanmu? Yahweh. Bukan Yesus. Yesus kan membuat. Tuhan apa bukan? Yesus adalah membuat. Ya Tuhan apa bukan? Kamu bolak-balik kan ku bilang Yesus itu adalah buatan. Udahlah di bawah kau tadi kau katakan siapa Tuhan, siapa apa Tuhanmu satu, ya tunjukkan satu aja, Yesus. Habis itu nubuat. Emang beleng-beleng kalian semuanya. Beleng-beleng kalian semuanya. Tadi dikatanya, ayo Tuhan satu, ayo. Siapa Tuhanmu? Yesus. Bapak siapa? Siapa Tuhanmu? Yahweh. 1 menit bisa berubah Tuhan kalian. Makanya jangan kebanyakan Tuhan, ya. Makanya jangan kebanyakan Tuhan, bingung kalian. Ya, bingung kalian siapa Tuhan kalian? Tadi kalian katakan Tuhan kalian Yesus, sekarang Yahweh. Habis itu Yesus itu buatan. Ya Allah, kebanyakan micin. Pidus. Ya tante, lanjut tante, saya dari Muslim. Oh ya, ada yang disampaikan bang sebelum saya turunkan. Oh ya, nggak apa-apa, turunkan aja, saya menyimak. Selamat berjuang. Oke. Hebat, keren tante. Ya. Semoga sehat selalu Ya, sekeluarga. sama bang, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak, izin turunkan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman di follow Bunda Mila ya teman-teman. Masa 100 orang aja yang follow 3.000 loh. Udah tidur ya 2.000 ya. Sisanya oten. Bang Julham. Ya, Bang Julham. halo. Ya ada yang mau disampaikan bang? Bagus lah acaranya nih. Suka dengar aku. Oh iya, oke, makasih bang ya. Izin kuturunkan ya bang ya, kita naikkan yang lain ya bang ya. Ya, lucu nih. Tante makanan nih lucu. Ya, makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mika, saya hilang tadi sebentar. Anak saya telepon.
Kan dia lagi di luar kota, kita ngobrol FaceTime gitu loh, kan enak tuh. Makanya. Gimana cerita, ada cerita menarik? Kayaknya lucu-lucuan deh tadi ya. Ya biasalah Bunda yang menarasikan isi bibir mereka, karena memang kalau aku lihat keimanan mereka ini Bunda ya, bukan sesuatu yang membuat kita itu menjadi semakin takut kepada Tuhan atau semakin bertakwa. Ketika kita baca Bible ini, kita ketawa sendiri loh, aneh, bawaannya tuh aneh, kayak nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tuhan menciptakan Adam, ya kan? Habis itu Adam izin dulu. Ya benar. Ini si DJ bilang kasih pause kalau lucu. Dia aja follow saya juga enggak. Kok perintah-perintah ya? Gimana sih ini? Aduh, Iwan pula ini. Ya follow dan teman, nanti kalian dapat rezeki juga dari Bunda Mila, bukan kami aja. Nggak ada tanya-tanya jawab, siapa yang beruntung naik dapat. Nimpul kayak nanti 200 atau 100, bahkan nanti tidak menutup kemungkinan dapat hadiah umroh. Doakan aja rezeki Bunda Mila sehat, lancar. Tetap dong, Tante Mika. Karena kalau bom naik harus syahadat dulu baru bisa dapat paus. Oh ya, syaratnya syahadat. Nanti kalau sampai ke Oten, dia dikasih duit sama Bunda Mila, malah mabuk-mabukan dia. Habis itu koyo. Tetapi kalau umat Islam diberikan uang oleh Bunda Mila, beli beras, habis itu dia sholat, berdoa, menjadi amal dan menjadi daging buat umat Islam. Ya, tapi buat Kristen, makanya kita tes. Kalau dia Kristen, syahadat. Kalau dia Islam, syahadat. Kalau dia Kristen, nungging. Ya. nungging aja udah selesai perkara. Buat teman-teman Kristen, janganlah kau garam Cina. Muak kali aku diskusi sama kau, botol kau minta ampun, udah botol separuh lagi botolnya. Ada garam Cina itu tadi katanya Tuhannya Yesus, habis itu nggak ngaku lagi. Lupa nama. Loh, siapa namanya? Ice Bunda Mila minta follow melulu. Nggak apa-apa, lah kan saya berdakwah juga tapi di negara lain. Kalau akun saya yang follow-nya cuma 10 orang, bagaimana orang sini bisa dengar? Jadi nggak usah komplain. Yang harus dikomplain itu yang minta follow tapi nggak ngasih hadiah. Nah itu boleh dikomplain. Saya minta follow di Bang Nandar, saya berhadiah di sini. Saya minta follow di Ustadz Yusuf, saya berhadiah. Itu kan win-win ya, Tante Mika ya. Win-win solution ya. Itu namanya take and give. Hidup itu nggak boleh memberi terus, nggak boleh minta terus. Harus ada take and give, itu namanya. Itu baru hidup. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Jadi kalau saya minta follow sama Tante Mika, saya memberi sama Tante Mika. Jadi wajar. Jadi nggak usah komplain. Yang kalian harus komplain itu kalau ada yang naik minta follow tapi nggak ngasih apa-apa. Nah itu kalian komplain. Oke, mulai sekarang ya. Kalau ada yang naik minta follow nggak ngasih apa-apa, suruh turun. Itu yang benar. Dah lanjut. Kayak Edis, minta donasi tapi nggak pernah follow kalian. Itu itu udah dikatakan Yesus punya Tuhan, nggak boleh makan babi haram, penyalipan karya iblis, masih juga. Tahu nggak Tante Mika? Ini netizen kita nih memang Masya Allah ya, saya luar biasa. Kalau saya bikin PT itu mereka ikut respon. Jadi sampai Uya aja kemarin bilang, Bun, ini Mil, ini lu lewat loh di beranda saya. Nah berarti apa? Algoritmanya ini udah kemana-mana. Nah kalau algoritma kemana-mana, kita bisa masuk nih segala kepastur, segala apa. Jadi dakwah tuh Uniripa dakwahnya berceloteh, ngomong, bernarasi, benar nggak? Tante Mika, saya berdakwahnya dengan membuat piti-piti yang menarik. Sehingga apa? Sehingga oten-oten ini itu babak belur tuh si Edis. Ketakutan. Sampai ditanggapin sama siapa? Sama pendeta-pendeta. Ini saya mau bikin lagi nih, satu lagi. Nah lanjut, Tante Mika. Betul. Ya betul teman-teman. Jadi dakwah itu bukan harus ngomong saja. Dakwah itu banyak ya. Pertama kalian berdakwah juga di bawah. Ada 2 amalan yang kalian dapat ketika di bawah. Mendukung, memfollow Bang Yonatan Nandar, Bunda Mila, Unirifa, itu termasuk mendukung apologet. Yang kedua, tap-tap layar. Itu kalian sambil zikir Allah, 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 Allah.
tiga amalan. Amalan yang ketiga, ketika kalian share masuk ke Komal, share ke Kristen, akhirnya syahadat, kalian ikut andil berdakwah. Ketika kalian rekam layar viral VT-nya, masuk ke rumah orang Kristen, VT-nya terbuka mata hatinya, terima dia hidayah, masuk Islam dia, tanpa kalian sadari kalian mendapatkan pahala lagi tidur cuma makan 5 menit waktu. 5 menit rekam layar, bikin PT viral, ada yang masuk Islam. Dakwah banyak, dakwah bikin buku juga berdakwah, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, gagap di atas, bikin buku selesai bahwa Yesus bukan Tuhan. Kayak Ustadz Denap TV, kayak Ustadz Gohan, pembina mu'alaf, kayak Ustadz Wafi, membikin buku. Dakwah ini berbagai macam. Dakwah ini artinya mengajak. Mengajak ini bukan harus ngomong di mimbar aja atau menyampaikan melalui omongan saja. Dakwah ini banyak. Ketika kalian bersedekah kepada orang, itu berdakwah. Ketika kalian memberikan senyum kepada orang, itu berdakwah. Ketika kalian menolong sesama kalian, itu berdakwah. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Ya, berbeda di Kristen. Di Kristen nggak ada. Ini Bahkan di Kristen ketika Tante izin. Ini si Pak Hia ini ngantuk. Lah pergilah kau ngantuk. Ngapain kau dengerin si Tante? Iya, tidur. Ngapain? Tinggal matikan HP, ambil bantar, panjat bini. Selesai. Itu namanya kasir anak tua. Iya benar tuh. Benar insan. Suruh tidur aja. Ngapain dengerin orang? Ngajak nyuruh kau enggak, ngundang kau enggak. Kau yang naik sendiri. Kau yang monitor sendiri. Kok pakai ngomong begitu? Parah. Naiklah kalian oten-oten. Full BS. You BS. Okay? Don't follow me. I will block you right now. Okay, Lin? You Padbas kalian. Ini dia. Biar saya ini dulu. Di ini dulu. Di apa namanya di. Ntar saya catat nih. Biar dia nggak usah, kau jangan follow saya, nggak penting. Saya perlu sama seorang muslimah yang mau membesarkan Komal Islam. Nah, ini juga oten paling. Betul. Coba cari tahu tuh Lin tuh siapa? Ilmu langit. Ilmu langit. Ilmu langit. Oh iya, ilmu langit. Gak ada. Ngantuk, tertidur kawan. Naik kalian, kalau kalian Kristen, ketik satu, Maria, I love Israel. Terserah kau mau cinta Israel, kalian aja diludahi di sana. Tuhan kalian dibunuh oleh orang Israel. Sampai sekarang Israel masih Kristen, masih Yahudi, Wayuni semuanya. Apa yang kalian banggakan dari Israel? Ada nggak dia memberikan makan buat kalian di sini? Nggak ada. Dibuatnya HP, dibuatnya handphone, bayar juga kalian. Kredit juga. Yang nyita orang Kristen. Kalian banggakan mereka, orang Kristen membuat mobil, membuat HP. Ketika kalian tidak bisa bayar, datang debt collector, mata elang. Orang Kristen, bos. Kredit sama orang Kristen, ditarik oleh orang Kristen, yang nangis Kristen. Umat Islam jelas tidak ada kredit riba, langsung cash, selesai, mobil di rumah satu, rumah jadi, motor. Aku ganti akun dulu ya. Oke, bunda. Mau lebih leluasa ini. Bentar aku. Itu kalau kalian kalau sempat kami gaungkan seluruh Indonesia ke grup Facebook, ke grup WA, jangan belanja ke warung orang Kristen. Jangankan untuk makan, beli sempak nggak bisa kalian. Minyak motor dorong kalian, dorong. Asal jangan terima orang Kristen masuk warung. Mampus kalian kelaparan di luar. Tapi kami enggak sejahat itu, kami masih baik. Selagi dia enggak jual babi, beli. Ada baju, beli baju. Kalau ada lambang salibnya, batalkan. Gampang kita umat Islam. Coba kalian kompak. Ayo umat Kristen Indonesia, jangan belanja di warung-warungnya orang Islam. Enggak makan kalian. Kalian yang enggak makan.
Nah jelas, makanya Islam itu kemana-mana, gak ada namanya kesesatan, kehancuran ya, perbedaan pendapat gak ada. Tapi kalau kita lihat sekarang Kristen, Amerika mayoritas Kristen, pemimpinnya Kristen, gereja banyak, ya. Apa yang dilegalkan di sana? Pernikahan sesama jenis, narkoba, kepemilikan senjata api, pembunuhan, perdagangan sesama jenis, pernikahan sesama jenis, apalagi penjualan ginjal, orang ganjal dijual, kalian ginjal, LGBT, pornografi, pembuatan film, judi dilegalkan di Texas, judi Los Angeles. Aku walaupun nanti diundang sama Bunda Mila, aku main ke sana ya. Aku injili kalian nanti oten Amerika. Ya. Yes. Hello, bro. You Chris or is? Aku bilang, krisis. Apa itu krisis? Kristen apa Islam? Itu. Kristen. You know Yesus? Yes. Pandai aku bahasa Inggris. Walaupun oh yes. Yang penting bisa. Yes. Nah, nggak ada ya. Aku udah capek. Aku ngomong nggak ada yang berani naik. Woi, tolonglah naik, woi. Orang gila aku ngomong sendiri. Janganlah kau garam Cina yang lain lah. Kawin sesama jenis. Tengok apa kata Pendeta Mel Atok. Kalau seandainya Indonesia mayoritas Kristen, maka tidak menutup kemungkinan pernikahan sesama jenis akan berlaku. Ini Ukti ini siapa? Ini tante. Ukti Alfa. Belum disapa kan dari tadi? Iya, belum. Aku kalau cewek cantik lupa aku, Bunda. Itulah bukti kalau aku tuh nggak mata keranjang kan gitu. Ukti. Ada yang Tidur. Ada yang bisa ini ya, turunin aja kalau udah tidur ngapain. Jadi begitu ya. Ini saya lagi mau bikin PT yang hebat nih. Siapa? Tante. Ini siapa nih? Bunda. Apa dulu deh? Ini Kristen ini, dia nggak pede pakai Al-Jannah, pakai profil Al-Quran, nggak pede kayak gini. Tulisannya juga salah. Ciri-ciri Kristen. Mana ada jannah? Tante, mana ada jannah? Iya. Jannah. Iya, mau Iya. bahas apa? Kita mau bahas apa? Oke. Apakah Yesus rela disalib? Iya, Yesus rela disalib. Yesus Tuhan. Rela disalib. Bukan. Nabi Muhammad Said junjungan kami. Jangan kau dustakan kawan. Ya di mana dikatakan Nabi Muhammad? Rab, tunjukkan ayatnya. Semua orang udah tahu bang. Jangan kau mendustai di sini. Kok semua orang sudah tahu, ketunjukkan aja. Iya maksudnya. Di mana Nabi Muhammad dikatakan Rab? Bang, kan dunia internet semua udah kebongkar. Ya, Bang. kau Kita tunjukkan longor. Ya Allah, sekali naik yang longor. Oke. Sekarang aku tanya amamu. Ya, Tuhan kau berapa sih sebenarnya? 3 atau 1? Ya. Aku bilang Tuhanku 3. Tuhan kamu berapa? Jawab lagi kau. Aku bilang. Ya udahlah, ngaku aku kalah. Tuhan kau banyak, di bawah aja, nggak berani aku. Tuhan kau keroyokan. Bang aku kau 3, ngapain lagi naik ke sini? Udah, yang penting kalian menyembah Tuhan 3, selesai perkara. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.